الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berada di hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia, yaitu masjid yang kita cintai, dan insya Allah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mensyukuri segala nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita dengan senantiasa kita bersama-sama bersungguh-sungguh menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang memperoleh surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Wal mursalin khatamun nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaat dan pertolongan beliaulah yang kita harapkan jamil akhir kelak. Mudah-mudahan selama kita diberikan Allah umur berupa kesempatan hidup di dunia, kita bisa senantiasa meneladani daripada sunnah Rasulullah Muhammad SAW dengan membaca petunjuk dalam hadis-hadis beliau. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai umat Muhammad SAW yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam yang menghidupkan dan mematikan, yang maha tahu dan maha adil. Hanya kepada Allah kita berharap dan hanya kepadanya kita bergantung. Semoga kita semua sebagai hamba-hamba Allah, hamba yang bertakwa, kita senantiasa tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat tanpa tapi dan taat tanpa nanti. Taatlah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah, meski itu memberatkan diri kita. Karena itu merupakan sebagai konsekuensi daripada ketakwaan dalam arti yang sesungguhnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat perkembangan akhir-akhir ini, di mana kaum muslimin di Palestina sedang menghadapi ujian dan cobaan yang sangat luar biasa, yaitu dari penjajah Yahudi Israel laknatullah alaih. Oleh karena itu haram bagi kaum muslimin berdiam diri atas apa yang terjadi dan menimpa umat Islam di Palestina, karena memang Palestina adalah urusan umat Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita duduk bersimpuh di tempat mulia ini, menikmati bagaimana kelezatan dalam beribadah, saudara-saudara kita di Palestina menderita setelah digempur oleh rudal-rudal dan roket-roket Israel. Ribuan kaum muslimin kehilangan tempat tinggal, dan ribuan di antara kaum muslimin juga menjadi korban yang terluka diakibatkan serangan dari Zionis Yahudi laknatullah alaih. Mereka tidur beratapkan langit, ratusan orang syahid dan ribuan lainnya terluka parah, dan penjajahan itu masih berlangsung hingga sampai detik ini. Pertanyaannya bagi kita adalah, tergetarkah hati kita melihat penderitaan saudara-saudara kita umat Islam di Palestina? Adakah kita peduli dengan nasib mereka? Apakah kita masih tergolong dengan orang yang mengatakan bahwa Palestina bukanlah urusan kaum muslimin Indonesia? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, sesungguhnya bangsa Yahudi bukanlah penduduk asli Palestina. Yahudi adalah penjajah yang baru datang ke bumi Palestina sekitar 100 tahun yang lalu.
Mereka bisa masuk ke Palestina atas daripada bantuan dan perlindungan daripada negara Inggris pada masa itu, yang saat itu menempati posisi sebagai negara adidaya. Di balik Inggris ada para pengusaha kaya Yahudi yang punya lobi sana sini bagaimana agar khalifah pada waktu itu memberikan tanah kaum muslimin, yaitu tanah Palestina. Ketahuilah bahwa Sultan Abdul Hamid II pernah menolak dengan tegas tawaran dari seorang Yahudi. Negara Yahudi Raya didirikan untuk melemahkan dunia Islam dengan menciptakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Hal itu dilakukan dengan sistematis. Seorang tokoh Yahudi yang bernama Theodor Herzl pernah membujuk dan menyuap Khalifah Sultan Abdul Hamid II, pemimpin kaum muslimin, khalifah pada masa itu, dengan membujuk menawarkan uang berjumlah 150 juta pound sterling, yang hari ini uang itu setara dengan 3 triliun untuk mendapatkan tanah Palestina. Tapi Sultan Abdul Hamid II menolak dengan tegas. Ia berkata, aku tidak dapat memberikan walau sejengkal dari tanah kaum muslimin, yaitu tanah Palestina, karena tanah Palestina bukan milikku. Ia adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi bumi ini. Mereka telah membasahi tanah Palestina dengan darah-darah mereka. Lalu pemerintah Inggris dan Yahudi bekerja sama meruntuhkan khilafah Utsmaniyah beberapa tahun kemudian. Setelah itu, barulah Yahudi bisa masuk ke tanah Palestina berbondong-bondong, mendatangi Palestina, merampas tanahnya, mengusir penduduknya, sambil membunuhi warganya. Akhirnya, pada tanggal 14 Mei tahun 1948, berdirilah sebuah negara yang bernama Israel di atas darah dan tanah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Palestina adalah negeri yang tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam. Palestina adalah negeri Syam yang di dalamnya termasuk dari negeri Syam itu adalah Palestina. Palestina adalah negeri yang diberkahi dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya. Allah mengatakan, kami menyelamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Itulah Ardul Muqaddas, yaitu tanah suci negeri Palestina. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah memberitahukan tentang Ibrahim yang diselamatkan dari api buatan kaumnya dan membebaskan dia dari mereka dengan Nabi Ibrahim berhijrah ke negeri Syam, yaitu tanah yang disucikan. Itulah kenapa Palestina atau Baitul Muqaddis disebut juga negeri para anbiya, karena dari sanalah para nabi-nabi itu banyak berasal. Rasulullah SAW juga memberikan banyak pujian kepada negeri Syam. Di antaranya Rasulullah mengatakan, keberuntungan bagi penduduk negeri Syam. Kami bertanya, karena apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada mereka penduduk negeri Syam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Palestina terdapat Masjidil Aqsa. Inilah kiblat pertama kaum muslimin dan tempat singgah perjalanan Isra Mi'raj. Wilayah yang di sekitarnya adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi ayat yang kita bacakan, allazi barakna haulah, yaitu bumi di sekelilingnya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Maimunah, pembantu Rasulullah SAW berkata, wahai Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Rasulullah menjawab, Baitul Maqdis adalah bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul. Datangilah ia, lalu solatlah di dalamnya, karena sesungguhnya solat di dalamnya seperti 1000 kali solat dibandingkan solat di tempat lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan, jangan mengadakan perjalanan kecuali ke 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan kemudian juga yaitu Masjid Nabawi. Karena apa? Karena sholat di dalamnya mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat wajib sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. 1 kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali dengan sholat di tempat lain. Begitu juga dengan sholat di Masjidil Aqsa. 1 kali kita sholat wajib di Masjidil Aqsa, itu berarti sama kita dengan 1000 kali sholat di tempat lain. Inilah kemuliaan daripada ketiga masjid ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, jelaslah tanah Palestina atau Yerusalem dan Al-Aqsa adalah bagian dari Islam dan kaum muslim. Sungguh kebodohan dan kampanye busuk yang menyatakan kalau Palestina atau Yerusalem bukanlah bagian dari umat Islam dan umat Islam tidak punya kepentingan di sana. Oleh karena itu, fakta lain menunjukkan, pertama, wilayah Yerusalem menjadi bagian dari negeri-negeri Islam dengan status sebagai tanah Khoras di era kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 637 Masehi. Khalifah Umar menerima penyerahan tanah tersebut dari seorang uskup Yerusalem yang bernama Uskup Sopronius. Kedua, kaum muslimin terikat dengan kaum Nasrani Yerusalem untuk melindungi negeri tersebut dari penjajahan pada masa itu. Dalam perjanjian tersebut, khilafah berkewajiban memberikan jaminan kepada kaum Nasrani baik terkait harta, jiwa, dan kebebasan bagi mereka beribadah. Oleh karena itu, khilafah juga diminta untuk mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal bersama kaum Nasrani dan kaum muslimin di Yerusalem. Khalifah Umar kemudian menjamin tidak ada satupun orang Yahudi yang lewat dan bermalam di tanah Palestina. Itulah jaminan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membebaskan Palestina dari tangan orang-orang Nasrani. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka haram hukumnya mengakui keberadaan negara Zionis di Palestina. Haram pula kita mengambil solusi, yaitu adanya dua negara di Palestina yang diusulkan oleh PBB dan negara-negara barat. Semua itu hakikatnya sama dengan mengakui keberadaan negara penjajah yaitu Zionis di tanah air kaum muslimin. Hari ini kita bisa melihat bahwa Amerika dan sekutunya telah mengirimkan tank, mengirimkan pasukan tempur, mengirimkan pesawat tempur untuk membantu Zionis Yahudi, yaitu membantai saudara-saudara kita di Palestina. Seharusnya kaum muslimin tidak boleh berdiam diri. Seharusnya kaum muslimin di seluruh dunia bersatu juga dengan mengirimkan tentara dan pasukan kaum muslimin yang terbaik untuk menghentikan penjajahan Yahudi di tanah Palestina dan membebaskan kaum muslimin dari tangan kotor Zionis Yahudi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah, masih bercokolnya kaum penjajah Zionis Israel inilah yang menjadi pangkal persoalan di tanah Palestina dan menyebabkan penderitaan kaum muslim berkepanjangan. Sehingga solusinya adalah tidak lain dan tidak ada jalan kecuali mengusir penjajah Israel dari Palestina, bukan berdamai dengan penjajah. Dan Israel hanya bisa diusir dari tanah suci kaum muslimin dengan mengirimkan pasukan militer. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrujukum," yang artinya adalah perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka yang telah mengusir kamu. Terjemah Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 191. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang teraniaya di tanah Palestina. Minimal kita tidak bisa memberikan bantuan, minimal kita mendoakan mereka dalam setiap sholat-sholat kita. Mudah-mudahan kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegaknya Islam, dengan tegaknya Al-Qur'an dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim.